Untuk soal pertama, ya, kita perhatikan diagram PT suatu zat seperti gambar berikut. Anggaplah mula-mula zat itu berwujud padat menurut diagram tersebut apabila zat itu secara perlahan terus ditekan pada suhu tetap yang rendah, maka zat tersebut adalah T titik. Oke. Ini terkait dengan triple point ya. Ini namanya triple point. Triple point. Pada triple point ini garis yang dibentuk itu membagi ketiga bagian. Bagian ini adalah bagian yang solid atau padat. Ini adalah liquid. Dan yang bagian sini adalah gas. Oke, gas. Nah, di soal ini diketahui inisialnya itu adalah zat padat, ya. Mulai itu zat berwujud padat. Berarti zat padat dan suhunya rendah. Pada suhu tetap yang rendah. Berarti kira-kira di sini. Ya, atau di sini. Kemudian kalau tekanannya saya naikkan, ya, terus ditekan, berarti tekannya naik. Kalau ditekan terus, berarti kan grafiknya naik ke atas, ya. Nah, apa yang terjadi? Dia tetap berwujud zat padat, yang A jawabannya, ya. Tetap berwujud zat sesuai dengan awalnya. Jadi tetap zat padat, begitu. Ya, tidak berubah menjadi cair ataupun gas. Kalau yang menjadi cair, contohnya bagaimana, Pak? Misalkan dia di sini awalnya, ya. Ini di sini, suhunya tidak suhu rendah, tapi suhu tinggi, ditekan, maka dia bisa berubah menjadi liquid di sini. Ya, asalkan temperaturnya diturunkan, tapi tekanannya dinaikkan. Nah, itu memungkinkan dia bisa berubah menjadi liquid. Oke? Kalau mau jadi gas, bagaimana caranya? Tekanannya dibiarkan, tapi temperatur dinaikkan. Nanti geser ke kanan dia. Jadi gas dia. Gitu ya. Itu terkait dengan triple point pada PT graph. Next. Bola bermassa 50 gram dilempar vertikal ke atas dengan laju awal 10 meter per detik. Ya, ini initial speed-nya. Energi potensial bola bertambah 2,4 setelah bola bergerak selama titik-titik. Oke. Energi kemudian diminta waktu, ya. Bagaimana caranya? Kita bisa lakukan dengan terlebih dahulu mengetahui berapa ketinggian saat itu gitu, ya. Dari energi potensial ini, maka saya dapatkan energi potensial sama dengan M kali G kali H. 2,4 sama dengan 0,05 kg ya, kali 10 kalikan dengan H. Maka H-nya kita dapatkan. Oke, berarti H-nya adalah 2,4 dibagi dengan 0,05 kali 10, 0,5. Berarti 4,8 meter. Oke. Kemudian yang kita lakukan sekarang adalah menghitung berapa waktunya. Ya, karena dia bergerak vertikal ke atas, maka H itu sama dengan V0 kali T min setengah G kali T kuadrat. Ya. Min setengah G T kuadrat itu menunjukkan karena initial speed-nya itu berlawanan arah dengan arah acceleration-nya. Ya. Initial speed-nya ke atas, acceleration-nya ke bawah. Oke. Hanya kita dapat tadi 4,8 10T min setengah kali G itu 5 kali T kuadrat. Oke. Ini adalah persamaan kuadrat ya. Persamaan kuadrat kita diminta menghitung nilai T-nya. Kita bagi 5 semua. 4,8 dibagi 5 kita dapatkan 0,96 ya. 0,96 sama dengan 2T min T kuadrat. Oke? Atau T kuadrat min 2T ditambah 0,96 ini sama dengan 0. Ya, ini bisa pindahkan ke kiri semua. Jadi lebih gampang lihatnya. Kita gunakan rumus ABC aja ya, yang lebih gampang. Atau kalau mau difaktorkan, kamu cari dua bilangan yang kalau dijumlahkan hasilnya negatif 2, tetapi kalau dikalikan hasilnya 0,96. Ya, itu agak
sulit. Berarti kita pakai rumus ABC. T sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi dengan 2A. Saya juga di atas ya, biar cukup tempatnya. Min B, B-nya itu berarti 2, jadi plus 2. Plus minus akar B kuadrat berarti 4, min 4A kalikan dengan C. Ya, berarti 4 kali 1 kalikan dengan 0,96. Dibagi dengan 2A. Hanya 1. Sampai di sini bisa dimengerti? Hasilnya berapa itu? Hasilnya ini 4 dikurangi dengan 4 kali 0,96. Hasilnya berapa? 4 kali 0,96 itu 3,84. Ya. 3,84. 4 kurangi 3,94. 3,84. 0,16. Akar 0,16 berapa? Plus 2 plus minus berarti 0,4. Ya. Dibagi dengan 2. Ada dua nilai yang kita dapatkan. Oke. Nilai pertama sambil nilai positifnya, itu berarti 2 tambah 0,4 dibagi 2, 1,2. Nilai kedua sambil negatifnya, 2 dikurangi 0,4 dibagi 2. Berarti 1,6 dibagi 2, 0,8 berarti ya. 0,8. Dua-duanya ada, Pak. Ya, dua-duanya ada. Ada A atau D. Kita pilih yang mana? Kita pilih yang A, ya. Karena yang diminta adalah setelah bergerak selama berapa? 2,4 Joule itu. Oke. Ada dua kali memang, tapi waktu terdekatnya adalah 0,8 detik. Jadi nilai itu akan muncul lagi setelah dia bergerak sampai ke atas, ke titik tertinggi, turun lagi. Ya, di ketinggian yang sama, maka energi potensialnya sama, 2,4 Joule kembali. Ya. Lanjut ke soal berikutnya. 4 muatan terletak di titik tepi sebuah lingkaran A, B, C, D. Seperti gambar berikut. Sorry, gambarnya ketinggalan ya. Diameter lingkaran adalah 2R, muatan di A, B, dan C adalah 1C, min 1C, dan C. Agar B sama dengan 0, maka besar muatan di D harus titik-titik. Ya, titik-titik. Ini saya skip, saya mohon maaf karena gambarnya tidak tersaji. Ya, lanjut. Nomor berikutnya, jika kedua roda menggelinding dengan kecepatan yang sama, maka titik-titik. Perhatikan. Ini ada dua roda, masanya sama, teman-teman. Yang pertama A itu berbentuk seperti itu, jadi massa dari rodanya itu dia lebih banyak tersebar di pinggir. Ya. Kalau yang kedua dengan massa yang sama tapi rata dia, kayak uang logam begitu. Oke. Dengan massa yang sama, jika kedua roda menggelinding dengan kecepatan yang sama, maka mana energi kinetik yang lebih besar? Ya. Untuk energi kinetik rotasi, sebenarnya ada dua hal yang harus kamu tahu. Energi kinetik dari pusat massa dia itu sendiri, ya. Jadi energi kinetik namanya kinetik translasi, bergerak lurus pusat massanya, ditambah dengan energi kinetik rotasi. Oke, energi kinetik rotasi. Kalau yang translasi ini jelas formulanya adalah setengah m v kuadrat gitu. Nah, kinetik rotasi ini nilainya adalah setengah I kalikan dengan omega kuadrat. Nah, yang jadi masalah adalah I-nya tuh. I-nya itu untuk kedua benda seperti ini dia berbeda. Ya, saya belum bicara nilai I-nya berapa, tetapi nilai I-nya kita bisa bandingkan. Ya, ini I-nya itu untuk bentuk seperti ini mendekati nilai setengah M, R kuadrat. M itu masanya, R itu jari-jarinya. Sementara untuk, setengah M kuadrat yang sebelah kanan ya. Yang ini setengah MR kuadrat. Sedangkan yang ini, nilainya itu lebih dekat ke MR kuadrat saja. Sehingga yang berbentuk cincin, dia memiliki inersia yang lebih besar. Ya, kalau yang bentuknya disk hanya bernilai setengah. Maka
Yang A ini akan memiliki energi kinetik lebih gede, ya. Energi kinetik A lebih besar. Oke? Karena faktor dari momen inersia namanya. I itu momen inersia. Oke? Lanjut ya, soal berikutnya. Sebuah pesawat memiliki panjang dari ujung sayap kanan ke sayap kiri sebesar 40 meter ya. Saya gambar nih pesawatnya tampak atas ya. Jadi saya berdiri di atas pesawatnya misalkan. Jadi bentuk pesawatnya kan begini. Eh, kalau dari atas kira-kira sorry begini ya. Ini ekornya pesawatnya. Oke. Kemudian panjangnya itu 40 meter nih dari sini ke sini. Ini 40 meter, sorry ya, gambarnya terlalu bagus. Pesawat bergerak di atas permukaan bumi dengan kecepatan 60 meter per detik, ya. Jadi ini bergerak ke kanan, kecepatannya 60 meter per second. Jika terdapat medan magnet vertikal di permukaan bumi, berarti ada medan magnet vertikal. Berarti kalau dilihat dari atas, masuk bidang gambar begini, ke bawah. Ya, ini medan magnetnya, B-nya. Oke. Terus, maka beda potensial antara ujung sayap pesawat adalah titik-titik. Nah, ini apa namanya? Kita diminta menghitung GGL induksi, ya. Kenapa muncul GGL induksi? Karena pesawat ini memiliki bahan konduktor, ya, dan bergerak memotong medan magnet. Maka beda potensial yang muncul atau GGL-nya, saya beri simbol E, itu sama dengan B kalikan L kalikan V. B itu medan magnetnya 2 mili Tesla ya, 2 kali 10 pangkat negatif 3. L-nya 40, kemudian V-nya itu adalah kecepatannya yaitu 60. Maka kita dapatkan 40 kali 60 itu udah 2400, 2400 kali 2 4800 kali 10 pangkat min 3 berarti 4,8 ya. 4,8 volt. Oke. Jadi akan muncul beda potensial tuh di ujung-ujung pesawatnya ya. Muncul beda potensial. Next. Sebelas kawat panjangnya 4 akar 3 berarus listrik 50 ampere. Kawat diletakkan dalam magnet homogen dengan sudut 60 derajat terhadap arah medan magnet. Bila gaya yang bekerja pada bidang kawat adalah 30 Newton, besar induksi magnetik tersebut adalah titik-titik. Oke, ini masih materi listrik magnet ya. Gaya magnet atau gaya Lorentz ini akan muncul ketika ada kawat, ya ini misalkan kawatnya panjangnya L dan arus listriknya I. Ini berada di medan magnet, misalkan ini arahnya ke sana, B-nya. Kalau dia membentuk sudut theta di sini, maka medan magnet yang muncul, F, itu adalah B kalikan I, arusnya, kalikan L, sin theta. Ya. B-nya itu sebesar, nggak tahu ya, kita mau cari B-nya. 30 Newton itu gayanya ya. B-nya kita akan hitung. Arusnya itu adalah 50. L-nya 4 akar 3. Kemudian sin theta sin 60. Sin 60 itu berapa? Setengah akar 3 ya. Ini setengah akar 3. Setengah akar 3. Sorry ya Pak Arifin agak cepat menjelaskannya biar waktunya bisa cukup gitu. Nanti kalau kalian belum begitu paham, seperti biasa akan saya upload videonya, jadi kalian bisa review lagi. Ya, review terus. Oke, kita kalikan. Akar 3 kali akar 3 hasilnya 3. Ya. 4 kali setengah hasilnya 2. Berarti ini hasilnya 2 kali 3, 6. 6 ya. Maka saya dapatkan B itu sama dengan 30 dibagi 50 kali 6. Oke, nolnya bisa kita cancel. Kita bagi, hasilnya jadinya 3 bagi 30. 0,1 Tesla. Ya, 0,1 Tesla. Yang D jawabannya. Oke, saya lanjutkan ke soal selanjutnya, teman-teman. Sebuah kawat lurus memiliki panjang 120 cm, dialiri arus arah 0,25 ampere
Bila ruang tersebut dipengaruhi medan magnet 0,5 Tesla dalam arah tegak lurus, maka gaya Lorentz yang dialami kawat adalah titik-titik. Nah, ini pakai formula yang barusan kita bahas ya. F sama dengan B kalikan I kalikan L kalikan dengan sin theta. Nah, tetanya berapa? Kita lihat, bila ruang medan magnet dalam arah tegak lurus, ya berarti 90 derajat dia. Ya, berarti saya dapatkan B-nya adalah 0,5, arusnya tadi 0,25, panjangnya 120, berarti 1,2 dikalikan dengan sin 90. Ya, sin 90 itu 1. Maka saya dapat 1,2 kalikan 0,5 itu setengahnya 1,2 itu 0,6 ya. 0,6 kali 0,25. Berapa tuh? 0,15 ya. 0,15. Berarti yang A jawabannya. Oke? Ini untuk soal tentang gaya magnet. Oke. Di SMP reguler ini materi belum keluar. Tetapi seringkali muncul di soal-soal SK ya. Jadi kalau kalian bisa mengerjakan memungkinkan menjadi nilai lebih dibandingkan peserta yang lain ya. Kalau peserta yang lain nggak ikutan kegiatan tidak mempersiapkan diri dengan baik begitu ya. Mereka hanya mengandalkan materi reguler ya pasti nggak bisa.